2025 menjadi lebih baik. Besok kita beli handphone. Contoh kalian punya mental yang kurang bagus misalnya, kita hanya berfokus atau kita seringnya tuh kayak mikirin itu aja, kayak ada kita sedih, kita cari sesuatu yang nggak apa-apa, sedih aja. Bener, itu semuanya nggak salah, tapi kita perlu yang namanya tajdid di iman. Selain daripada tajdid ini yang memperbaiki niat, kita juga perlu memperbarui keimanan dengan apa? Mencari sebab-sebabnya. Benar-benar cari, ya Allah, kok kayaknya aku ini diberikan seperti ini tuh sebenarnya untuk apa ya? Karena nggak bisa teman-teman kita memisahkan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Saya pernah suatu ketika ada orang yang bilang nggak semua itu harus digandengin sama akhirat. Loh, ini kan pertanyaan yang bahlul ya, sangat amat bahlul. Ya, betul. Minimal. Bahkan orangnya ini efek daripada hal yang Allah haramkan menjadi keburukan. Dan ini lagunya udah viral tahun 2020. Iya, menceritakan tentang orang yang putus. Lagunya itu nena 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 nena. Cerita apa sih? Yang pernah bilang bahwa kesalahan orang tua di masa lalu akan ditanggung oleh anaknya. Apa benar Ustaz perihal itu? Kalau kesalahan orang tua di masa lalu itu ditanggung oleh anaknya? Kenapa saya bertanya demikian? Karena kenapa saya nggak merasa selalu disakiti, bukan? Cuman kenapa saya selalu merasa kalau saya tuh selalu ketemu sama orang yang selalu hancurin saya, kayak selalu selalu nyakitin banget gitu. Dan kasih tahu saya Ustaz gimana caranya supaya saya bisa maafin orang itu. Begitu dingin buat saya. Dan dan kapan saya bisa hilang dari kapan saya akan berhenti ngerasain kehampaan ini. Gimana inti pertanyaan saya Ustaz itu gimana cara saya bisa ikhlas dengan keadaan saya yang sekarang. Mohon bantuannya Ustaz, semoga dengan penjelasan Ustaz saya bisa lebih ikhlas menerima keadaan saya dan menerima keadaan keluarga saya yang sekarang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu punya maksud dan Allah itu mengetahui. Karena Allah ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, sedangkan kita nggak tahu. Taunya kita nanti ketika sudah kejadian. Makanya Bung Haji Roma Irama pernah berkata, kalau sudah tiada baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa, dan itu benar. Kalau sudah tiada rasa empati, kalau sudah tiada rasa yang kita ada pada diri kita, itu baru terasa. Makanya saking sayangnya Allah sama kita itu, Allah nggak mau kita dapetin itu. Bukan Allah melarang perilakunya, Allah nggak mau impactnya kalian dapetin. Karena dalam pacaran, ini kita bebas pacaran. Dalam pacaran 100 juta persen yang paling dirugikan adalah wanita. Maaf, yang sudah mungkin menyesal, yang sudah merasa tidak nyaman lagi dan merasa benar-benar bersalah dengan apa yang dilakukan di masa lalunya. Tapi ingatlah bahwasanya tadi, selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih ada di muka bumi ini,
Dan selama keimanan masih ada di dada, Allah akan membersihkan itu kembali, Allah akan memurnikan itu kembali, karena masa sayangnya Allah, masa karunia-Nya Allah itu gak akan pernah bisa hilang dari diri kita kecuali memang diri kita menghilangkannya. Sampai kapan sebatas kita bisa balik kayak dulu lagi? Karena teman-teman, Allah itu nggak modelan yang kayak kalau kalian punya aib, terus kemudian kalian bertobat, kemudian nanti ketika Allah kalian berbuat salah, dosa yang itu diingatkan lagi, dijadikan azab lagi. Enggak, Allah beda dengan manusia. Konsepnya Allah itu beda dengan konsep manusia. Makanya kenapa kalau ada ustaz bilang cara bentuk sayangnya Allah kepada kita tuh nggak aja dengan orang lain, maka dia membebani dosa dirinya sendiri. Pertama, jadi saya buat dosa nggak mungkin atas yang menanggungnya. Jadi semua orang menanggung dosanya masing-masing. Yang kedua, ada hal menarik kalau kita itu paham sedikit kosakata bahasa Arab. Rumah itu dalam bahasa Arab adalah sakan. Jadi kalau kita di Mesir, kita tanya, Yobni pentastun, ya wahai anakku, di mana kamu tinggal? Dan bagusnya bahasa Arab kenangan itu adalah sakinah. Sakan dan sakinah itu dari masdar atau bahasa akar kata yang sama. Jadi tempat pulang yang memberikan ketenangan itu disebut rumah. Maka disebut apakah tempat pulang tetapi tidak memberikan ketenangan. Terus kita buka lagi di buku Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, diri kita itu adalah rumah bagi kita sendiri. Kalau dalam Fatihah tadi yang kita baca di dalam sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami itu menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan pertolongan ini itu adalah sifat hakikat tabiinya manusia yang gak akan pernah bisa lepas. Jadi kalau ada manusia yang gak butuh pertolongan, entah pertolongan sesama manusia, itu berarti bukan manusia. Itu dia siluman dan bukan manusia. 1, 2, 3, 1 dan 3. Alhamdulillah mau ketawa. Kan ngapain? Ini biasa buka kosan. Astagfirullahaladzim. Ya, baru buka. Oh, nggak bisa, Ukti. Kak Ukti. Assalamualaikum. Adik. Iya, adik. Kok terus om sih bilang? Kakak. Kita mau liburan dulu dari pondok.